Pesawat Boeing milik Qatar Airways mendarat mulus di landasan Soekarno-Hatta tepat pukul 23.47 WIB. Aku, David Anderson, jurnalis senior dari sebuah media Amerika yang biasa meliput konflik Timur Tengah, sudah mempersiapkan mental. Antrean panjang imigrasi, petugas yang ogah-ogahan, mungkin sedikit uang pelicin seperti yang sering kubaca di forum backpacker. Itu gambaran Indonesia yang ada di kepalaku. Negara besar, tapi berantakan. Kirim pasukan perdamaian ke Lebanon cuma demi dapat dana PBB, tapi tak pernah benar-benar peduli pada nyawa anak buahnya. Tapi malam itu, segalanya berbalik hanya dalam 18 menit. Begitu pintu pesawat terbuka, udara tropis yang lembab langsung menyapa. Aku berjalan cepat menuju imigrasi, siap menghadapi kerumunan. Ternyata hanya ada 2 counter aktif, tapi antreannya rapi, tak ada dorong-mendorong. Petugas berpakaian seragam biru bersih menyapa setiap penumpang dengan senyum tipis tapi profesional. Pasporku di-scan, sidik jari dicocokkan, cap masuk dicetak dalam waktu kurang dari 40 detik. "Selamat datang di Indonesia, Mr. Anderson," kata petugas itu dalam bahasa Inggris yang fasih, tanpa aku perlu membuka mulut. Bagaimana dia tahu namaku? Keluar dari imigrasi, bagasi sudah muncul di belt nomor 5. Aku bahkan tak sempat mencari nomor belt di papan pengumuman. Begitu mengambil koper, seorang pria tinggi berpakaian loreng TNI dengan lencana Garuda di dada sudah berdiri tegak di depanku. Di tangannya ada pelang kertas putih bertuliskan Mr. David Anderson, Press Corps. "Selamat malam, Pak David." Sapanya pelan, suaranya tenang tapi tegas. "Saya Kapten Arya dari Direktorat Hubungan Internasional TNI. Kami tahu Anda datang khusus untuk meliput kasus gugurnya Pratu Riko Pramudia. Presiden Prabowo meminta kami memfasilitasi kunjungan Anda sebaik mungkin. Mobil sudah menunggu di luar. Besok pagi pukul 8, Anda diundang briefing di Kementerian Luar Negeri." Aku terdiam beberapa detik. Berita kematian Riko baru meledak kurang dari 10 jam lalu. Bagaimana mungkin mereka sudah tahu aku datang? Aku bahkan belum mengisi form kedatangan jurnalis. Di mobil Toyota Fortuner hitam yang bersih dan ber-AC dingin, Kapten Arya duduk di depan bersama sopir. Aku di belakang. Jalan tol menuju Jakarta tengah malam ternyata lengang dan terang. Lampu LED bertingkat menyinari setiap meter. Tak ada lubang, tak ada pengemudi ugal-ugalan. Radio mobil memutar berita nasional dengan nada pelan. "Pak David, Anda mungkin lelah," kata Kapten Arya tanpa menoleh. "Kami sudah pesankan kamar di Hotel Borobudur. Makan malam ringan sudah disiapkan di kamar. Kalau ada yang kurang, silahkan bilang saja." Aku menatap lampu-lampu kota yang berlalu. Di kepalaku, prasangka lama mulai retak sedikit. Aku datang ke sini untuk mencari bukti bahwa Indonesia hanya main-main dengan misi perdamaian. Kirim ribuan prajurit setiap tahun, tapi ketika satu gugur, mereka pasti akan diam saja atau salahkan PBB. Tapi malam pertama ini, aku sudah dijemput seperti tamu negara. Pukul 1.15, aku sudah masuk kamar hotel. Di meja ada sepaket nasi uduk hangat, ayam goreng, dan teh manis. Di sampingnya ada map tebal berlogo resmi Kementerian Luar Negeri. Di dalamnya, jadwal lengkap besok, profil singkat Pratu Riko, dan surat resmi undangan briefing. Aku duduk di tepi ranjang, membuka laptop dan mengetik catatan pertama. Hari pertama di Jakarta. Prasangka nomor 1 sudah hancur. Mereka tahu aku datang sebelum aku sendiri sadar. Pagi harinya, tepat pukul 7.50, Kapten Arya sudah menunggu di lobi. Kami berangkat ke gedung Kementerian Luar Negeri di Jalan Pejambon. Lalu lintas pagi Jakarta padat, tapi mobil kami meluncur di jalur khusus. Di dalam gedung, udara sejuk, karpet bersih, dan pegawai berjalan cepat tapi tak terburu-buru. Tak ada bau rokok, tak ada tumpukan berkas di meja. Di ruang briefing lantai 3, sudah menunggu 3 orang. Direktur Perlindungan WNI dan BHI, seorang kolonel TNI dari Mabes, dan juru bicara Kementerian Pertahanan. Mereka berdiri ketika aku masuk. Tak ada basa-basi bertele-tele. "Mr. Anderson," kata direktur itu langsung. "Kami tahu Anda datang dengan banyak pertanyaan. Kami siap jawab semuanya.
Tapi, sebelum itu, izinkan kami tunjukkan rekaman komunikasi terakhir dari posisi Unifil di Lebanon. Layar besar menyala. Gambar malam di perbatasan Lebanon, Suriah. Suara radio Prato Rico terdengar jelas. Bahasa Indonesia campur isyarat NATO. Garuda Tritu, situasi tenang. Tapi ada pergerakan tidak wajar di Bukit 427. Request drone surveillance. Beberapa menit kemudian, ledakan. Suara Rico memudar. Ruangan hening. Kolonel TNI menatapku. Prato Rico meninggal dalam tugas menjaga perdamaian, bukan korban tembakan acak. Ada indikasi serangan yang disengaja terhadap pasukan PBB. Indonesia menuntut investigasi penuh dan transparan dari Sekjen PBB. Aku mengangguk pelan. Catatanku semakin penuh. Tapi yang paling mengganggu bukan fakta itu. Yang mengganggu adalah cara mereka bicara tentang Rico. Bukan salah satu prajurit. Bukan korban nomor sekian. Mereka menyebut namanya berulang, menunjukkan foto Rico yang tersenyum lebar dengan seragam biru Unifil, istri dan anak kecilnya di kampung. Malam ini kami akan terbang ke kampung halaman Rico di Jawa Tengah, kata Kapten Arya di sampingku. Anda boleh ikut jika mau. Keluarganya sudah tahu ada jurnalis asing yang ingin bertemu. Aku menelan ludah. Baru beberapa jam di Indonesia, dan aku sudah diajak ke rumah seorang prajurit yang gugur. Ini bukan liputan biasa. Ini sesuatu yang jauh lebih dalam. Di luar jendela ruang briefing, bendera merah putih berkibar pelan di tiang tinggi. Angin pagi membuatnya bergoyang tenang. Aku tiba-tiba merasa kecil. Prasangka yang kubawa dari Amerika mulai terasa berat di dada. Apa yang sebenarnya akan kutemukan di kampung Rico besok? Penerbangan pagi dari Bandara Halim Perdana Kusuma ke Bandara Ahmad Yani Semarang hanya memakan waktu 1 jam 10 menit. Aku duduk di kursi bisnis Garuda Indonesia. Kursi kulitnya empuk. Pramugari menyajikan kopi tubruk panas dengan senyum tulus. Di sebelahku, Kapten Arya membuka tablet dan menunjukkan foto-foto desa asal Rico. Desa Karanganyar, Kabupaten Purworejo. Rumahnya di ujung gang dekat sawah. Kami sudah koordinasi dengan Babinsa dan Dandim setempat. Semua siap. Aku mengangguk, tapi dalam hati masih bertanya-tanya. Di negara mana lagi seorang prajurit biasa yang gugur di Lebanon bisa membuat aparat sampai ke tingkat desa bergerak secepat ini? Di Amerika, butuh berminggu-minggu baru ada kunjungan resmi. Di sini, seolah-olah seluruh mesin negara ikut berduka. Mobil Hilux double cabin TNI menjemput kami di bandara. Jalan provinsi menuju Purworejo mulus, aspal hitam mengkilap, tak ada lubang meski hujan deras malam. Di pinggir jalan, spanduk-spanduk kecil bertuliskan, "Selamat Jalan Pahlawan, Prato Rico Pramudia," terpasang rapi di tiang-tiang bambu. Bukan spanduk besar-besar, tapi yang sederhana, tulisan tangan warga. Kami tiba di depan rumah Rico pukul 10.45. Rumah panggung kayu sederhana dengan halaman berpagar tanaman Kamboja. Di teras, sudah ada Ibu Rico yang mengenakan kebaya hitam. Ayahnya yang berdiri tegak dengan peci, dan istri muda Rico yang menggendong anak perempuan berusia 3 tahun. Mereka tidak menangis histeris. Mereka berdiri tenang, tapi matanya merah. "Terima kasih sudah datang jauh-jauh, Pak David," kata Ibu Rico dengan suara pelan tapi jelas. Ia memegang tanganku dengan kedua tangan. Rico sering cerita tentang pasukan asing yang baik di Lebanon. Ia pasti senang ada jurnalis seperti Bapak yang mau dengar ceritanya. Di dalam rumah, ruang tamu kecil tapi bersih. Ada foto Rico besar di dinding. Seragam unifilnya tergantung rapi di balik kaca. Di meja sudah disiapkan teh hangat, pisang goreng, dan nasi liwet. Tak ada kesan mewah, tapi setiap detail terasa terurus. Aku duduk di kursi rotan. Anak kecil Rico, namanya Sinta, mendekat dan menyerahkan gambar bergambar bendera merah putih yang ia warnai sendiri. "Ini buat Papa di surga," katanya dengan polos. Aku merasa tenggorokanku tercekat. Kapten Arya menjelaskan pelan. "Negara sudah menyiapkan dana santunan penuh sesuai Perpres.
Rumah ini akan direnovasi menjadi tipe 70, listrik dan air bersih gratis selama 3 tahun. Anaknya akan dapat beasiswa sampai kuliah. Ibu dan ayah mendapat jaminan kesehatan BPJS kelas 1 seumur hidup. Ayah Riko mengangguk. Bukan cuma itu, Pak. Kemarin malam, Bupati datang sendiri bawa tim medis untuk cek kesehatan kami. Babinsa juga tidur di pos ronda depan rumah supaya kami aman dari wartawan yang kurang ajar. Mereka bilang, Riko adalah anak seluruh Indonesia, bukan milik keluarga saja. Aku mencatat semua kata itu. Di luar rumah, warga desa mulai berkumpul pelan-pelan. Tak ada kerumunan ribut. Mereka datang membawa makanan. Ada yang bawa opor ayam, ada yang bawa keripik singkong, ada ibu-ibu yang membawa kain batik untuk ditutupkan ke foto Riko. Seorang anak muda membawa gitar dan menyanyikan lagu Bagimu Negeri dengan suara pelan. Semua dilakukan dengan tertib, tanpa ada yang memaksa. Aku bertanya kepada istri Riko, apa yang paling Anda ingat dari Riko sebelum berangkat ke Lebanon? Ia tersenyum tipis meski air mata jatuh. Ia bilang, kalau aku tidak pulang, jangan marah pada negara. Ini tugasku. Jagalah Sinta agar bangga jadi anak prajurit Garuda. Kemarin surat resmi dari Presiden Prabowo datang lewat kurir khusus. Isinya, negara akan tuntut keadilan sampai tuntas. Bukan janji kosong. Kami merasa tidak sendiri. Sore harinya kami diajak ke makam desa. Makam baru Riko belum ada, tapi ada batu nisan sementara dengan bendera kecil. Warga desa sudah membersihkan jalan setapak menuju sana. Seorang kakek tua berjalan tertatih memegang sapu lidi. Ini untuk Riko, katanya. Ia pernah bantu bereskan sawah kami waktu cuti. Aku berdiri di sana. Angin sore meniup daun-daun kelapa. Di kejauhan, sawah menguning siap panen. Seorang prajurit TNI muda berdiri tegak di samping makam, menghormat selama kami berada di sana. Tak ada kamera televisi berdesak-desakan, hanya ketenangan dan rasa hormat yang sunyi. Di perjalanan pulang ke Semarang, aku diam saja di mobil. Kapten Arya tidak banyak bicara, memberi ruang. Aku membuka catatan di ponsel dan menulis. Hari ini aku melihat negara yang tidak hanya mengirim prajurit ke medan perang. Mereka mengantar, menjaga, dan merawat keluarga yang ditinggalkan. Prasangka nomor 2 sudah hancur. Ini bukan soal duit PBB. Ini soal darah dan kehormatan yang mereka anggap suci. Malam itu, di hotel kecil di Purworejo, aku mendengar suara azan maghrib dari masjid desa. Di halaman hotel, beberapa warga yang tadi ikut ke makam masih duduk ngobrol pelan. Mereka bicara tentang Riko, tentang Lebanon, tentang harapan agar PBB segera investigasi. Tak ada amarah buta, hanya tekad yang tenang. Aku tersenyum pahit pada diri sendiri. Baru 2 hari di Indonesia, dan aku sudah merasa seperti tamu yang sedang diajari arti kata bangsa. Besok perjalanan masih panjang. Aku akan ke markas kontingen Garuda. Tapi malam ini, di desa kecil ini, aku sudah melihat sesuatu yang tak bisa dilupakan. Ketika satu prajurit gugur, seluruh Indonesia ikut berdiri. Pagi berikutnya kami terbang kembali ke Bandung. Mobil dinas TNI membawa kami langsung ke markas kontingen Garuda di Cimahi, Jawa Barat. Jam menunjukkan pukul 9.15 saat gerbang besi tinggi terbuka pelan. Tak ada penjagaan yang ribet atau tatapan curiga. Seorang Letnan 2 menyambut dengan hormat militer, lalu mengantar kami ke ruang operasional yang bersih, ber-AC, dan dipenuhi layar monitor besar. Selamat datang di markas Garuda, Pak David, kata Kolonel Invensur Budi Santoso, Komandan Satgas yang baru kembali dari rotasi Lebanon tahun lalu. Ia mengenakan seragam loreng lapangan, tapi sepatunya mengkilap. Kami akan tunjukkan semuanya. Tak ada yang ditutup-tutupi. Ruangan itu langsung menyala dengan video pelatihan. Aku melihat prajurit-prajurit Indonesia berlatih di medan simulasi yang mirip perbukitan Lebanon. Tembakan mortir, evakuasi korban, negosiasi dengan warga sipil. Semua dilakukan dengan disiplin tinggi,
Tapi tanpa teriak-teriak kasar. Instruktur bicara pelan. Ingat, kita bukan penakluk. Kita penjaga perdamaian. Satu peluru salah bisa hancurkan kepercayaan bangsa kita di mata dunia. Aku duduk di kursi plastik sederhana. Di sebelahku ada 3 prajurit yang pernah bertugas bersama Riko. Serda Djoko, Pratu Ahmad, dan Kopda Sari, wanita prajurit yang bertugas di medis. Mereka tidak duduk tegang. Mereka cerita seperti teman lama. Riko itu tipe yang selalu senyum, kata Serda Djoko sambil menunjuk foto di dinding. Foto grup di pos Unifil, Riko berdiri paling ujung kanan, memegang helm biru. Pukul 5.30 setiap pagi dia sudah bangun, bikin kopi untuk semua anggota pos. Katanya, di sini kita wakil Indonesia. Jangan sampai orang Lebanon bilang prajurit Garuda males. Pratu Ahmad menambahkan, suaranya agak bergetar. Malam itu dia yang jaga shift tengah malam. Radar kami deteksi gerakan mencurigakan di bukit. Riko lapor, minta drone. Tapi sebelum drone naik, ledakan sudah datang. Dia dorong saya ke parit perlindungan. Lindungi diri dulu, Mat, katanya. Itu kata terakhirnya. Dia selamatkan saya, Pak. Bukan cuma saya, tapi 2 warga sipil Lebanon yang kebetulan lewat. Kopda Sari, perawat yang ikut misi, membuka tabletnya. Ini rekam medis Riko. Sebelum berangkat, dia sudah cek kesehatan lengkap di RSPAD Gatot Subroto. Gigi, mata, jantung, semuanya. Indonesia tak pernah kirim prajurit yang kurang sehat. Setiap bulan ada rotasi psikologis. Kalau ada yang stres, langsung ditarik. Bukan seperti negara lain yang saya lihat di sana. Prajuritnya capek banget, tapi dipaksa terus. Kolonel Budi kemudian mengajak kami ke lapangan latihan belakang. Pukul 10.40, matahari sudah terik. Tapi prajurit-prajurit muda sedang lari sambil bawa ransel 20 kilo. Mereka bernyanyi pelan lagu Mars TNI. Tak ada yang tertinggal. Yang lelah, temannya bantu angkat ransel. Gotong royong bukan slogan, kata kolonel. Ini cara kami bertahan di medan sulit. Aku diminta ikut simulasi kecil. Mereka beri aku rompi anti peluru ringan dan helm. Dalam 15 menit, aku diajari cara evakuasi korban di bawah tembakan simulasi. Instruktur tak pernah membentak. Pelan-pelan, Pak. Yang penting akurat dan selamatkan nyawa. Saat aku berhasil angkat boneka korban dalam waktu 38 detik, mereka tepuk tangan pelan. Bukan sorak-sorai, tapi tepuk tangan tulus. Di kantin markas, makan siang sudah disiapkan. Nasi, ikan bakar, sayur asem, dan sambal. Pratu Ahmad duduk di depanku. Pak David, Anda dari Amerika ya? Di sana prajurit juga banyak yang gugur di Afghanistan atau Irak. Tapi kadang keluarganya lama dapat santunan. Di sini, 3 hari setelah Riko gugur, istri sudah terima surat dan dana pertama. Presiden sendiri yang perintahkan percepatan. Aku mengangguk. Saya lihat tadi di desa. Lebih dari itu, lanjut Kopda Sari. Setiap prajurit Garuda yang pulang cuti, kami wajib kunjungi keluarga yang ditinggal. Kami bawa bantuan, cerita kebaikan anaknya di Medan, supaya mereka bangga, bukan cuma berduka. Sore menjelang, kami ke ruang memorial. Dinding penuh nama prajurit Garuda yang gugur sejak misi pertama tahun 1957 di Mesir. Lebih dari 60 nama. Setiap nama ada foto kecil dan kutipan singkat. Riko belum terpasang, tapi sudah ada tempat kosong dengan bunga segar. Kolonel Budi berdiri tegak. Kami tak lupa satu pun. Setiap tahun kami kirim laporan lengkap ke PBB tentang kondisi mereka. Tapi kali ini serangan sengaja. Kami punya bukti koordinat, jenis amunisi, dan saksi mata. Itu yang kami serahkan ke PBB melalui presiden. Aku berdiri di depan dinding itu lama. Angin sore masuk dari jendela, membawa bau tanah basah setelah hujan. Di luar, prajurit-prajurit muda sedang sholat asar berjamaah di musala markas.
Suara imam pelan tapi hikmat. Aku, yang biasa melihat tentara Amerika dengan perawatan canggih tapi sering dianggap occupier, merasa ada yang berbeda di sini. Mereka prajurit, tapi juga tetangga, ayah, dan anak desa yang menjaga nama bangsa dengan cara paling sederhana. Disiplin dan hati. Di perjalanan kembali ke Jakarta malam itu, Kapten Arya berkata pelan, "Besok ada wawancara dengan perwira yang baru kembali dari Lebanon. Tapi malam ini istirahat dulu, Pak. Besok pagi kami jemput jam 7. Aku membuka jendela mobil sedikit. Lampu Jakarta mulai menyala di kejauhan. Prasangka nomor 3 sudah runtuh total. Bukan cuma keluarga yang dirawat, tapi seluruh sistem TNI memperlakukan setiap prajurit seperti keluarga sendiri. Mereka tak kirim orang sembarangan. Mereka kirim yang terbaik. Dan ketika yang terbaik gugur, mereka tak diam saja. Aku mengetik di ponsel. Markas Garuda Cimahi. Di sini aku melihat bukan mesin militer biasa. Ini sebuah keluarga besar yang siap bela nama Indonesia dimanapun, dengan harga mahal sekalipun. Besok, aku akan dengar fakta lapangan yang lebih tajam. Dan entah kenapa, aku mulai takut dengan apa yang akan kutulis nanti. Malam itu, di kamar hotel, aku tak langsung tidur. Aku buka YouTube, cari video lama kontingen Garuda di Lebanon. Mereka bantu bangun sekolah, bagi makanan ke anak-anak desa, main bola dengan pemuda lokal. Bukan pose, tapi kerja nyata. Indonesia yang kucemooh dulu ternyata punya cara sendiri menjaga perdamaian dunia. Dan cara itu ternyata sangat manusiawi. Pukul 8.15 pagi berikutnya, mobil kami sudah memasuki kompleks Mabes TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Gerbangnya luas, tapi penjagaan tetap ketat tanpa terasa menakutkan. Seorang mayor berpakaian dinas lengkap menyambut kami di lobi utama. Udara di dalam gedung sejuk. Aroma kopi tubruk samar tercium dari kantin pegawai. Tak ada tumpukan kertas berantakan atau suara ribut telepon. Semua terasa tertib, seperti kantor korporasi besar yang disiplin militer. Kami sudah siapkan ruang khusus, Pak David, kata mayor itu. Brigadir Jenderal Ahmad Rifai, mantan Contingent Commander Unifil 2024-2025, menunggu. Beliau baru tiba dari Beirut kemarin malam khusus untuk ini. Ruangan pertemuan di lantai 4 kecil tapi nyaman. Meja kayu jati, kursi empuk, dan satu layar proyektor. Jendela kaca tebal menghadap lapangan apel yang hijau. Brigjen Rifai berdiri saat aku masuk. Usianya sekitar 52 tahun, tubuh tegap, rambut hampir putih di pelipis. Tatapannya tajam, tapi ramah. Ia jabat tanganku dengan kuat, lalu duduk langsung. Terima kasih sudah datang, Mr. Anderson. Saya tahu Anda bukan tipe jurnalis yang suka basa-basi. Mari kita bicara fakta lapangan, katanya langsung. Suaranya pelan, tapi jelas. Bahasa Inggrisnya hampir sempurna dengan aksen Jawa yang ringan. Ia menyalakan proyektor. Gambar satelit perbatasan Lebanon Selatan muncul. Koordinat tepat, waktu real time. Ini posisi kami di Nakora, sektor barat. Praturiko berada di Observation Post Setentua bersama tim kecil. Malam 23 April, pukul 2.17 waktu setempat, radar termal kami tangkap 3 kendaraan pikap tanpa lampu mendekat dari arah Bukit 427. Bukan milisi biasa. Mereka bawa rudal anti-tank yang biasa dipakai kelompok tertentu. Brigjen Rifai pause sejenak, menunjuk titik merah di layar. Riko lapor sesuai prosedur. Ia minta izin tembak peringatan. Tapi sebelum jawaban dari command center, ledakan pertama datang. Bukan roket acak, ini guided missile. Kami punya rekaman audio dan fragmen amunisi yang sudah dikirim ke tim investigasi internal TNI. Jenisnya sama dengan yang dipakai di konflik regional baru-baru ini. Aku mencatat cepat. Jenderal, mengapa Indonesia yakin ini serangan disengaja terhadap pasukan PBB? Ia tersenyum tipis. Bukan sombong, tapi yakin. Karena kami bukan pemula di Lebanon. Sejak 2015, kontingen Garuda sudah 18 rotasi. Kami kenal setiap kelompok di sana. Mereka tahu persis posisi Unifil. Mereka tahu kami netral.
Tapi malam itu, mereka targetkan posisi kami secara spesifik. Ada saksi dari pasukan Irlandia di pos sebelah yang lihat kendaraan itu mundur ke arah markas kelompok bersenjata setelah ledakan. Kami serahkan semua data ini ke Sekjen PBB melalui saluran resmi kemarin sore. Presiden Prabowo sudah telepon langsung New York, minta investigasi independen dalam 72 jam. Di meja, ia dorong map kuning tebal ke depanku. Ini salinan non-klasifikasi. Foto drone, analisis forensik awal, daftar 14 prajurit Garuda yang luka ringan di insiden yang sama. Kami tak sembunyikan apapun. Indonesia kirim 1.200 prajurit ke UNIFIL saat ini. Bukan untuk dapat duit, Pak. Kontribusi kami ke PBB justru lebih besar dari dana yang kami terima. Ini soal tanggung jawab sebagai negara terbesar di ASEAN yang percaya perdamaian. Aku buka map itu. Di dalamnya ada foto Riko yang sama seperti di rumahnya. Tapi ada tambahan. Catatan medis terakhir. Surat wasiat singkat yang ia tulis sebelum misi, dan pesan video pendek untuk keluarga. Kalau aku pulang, kita panen padi bareng. Kalau tidak, jaga nama Indonesia. Kata Riko di video itu, suaranya tenang. Brigjen Rifai menatap keluar jendela. Saya sendiri pernah kehilangan 2 anak buah di tahun 2018. Bukan gugur sia-sia. Mereka bangun sumur air bersih untuk desa Lebanon. Anak-anak di sana masih panggil kami Bapak Garuda. Itu yang membuat kami tetap bertahan meski bahaya. Kemudian ia cerita detail yang tak pernah muncul di berita internasional. Bagaimana kontingen Indonesia selalu bagi ransum makanan ke warga lokal setiap patroli. Bagaimana mereka tolak tawaran suap dari kelompok bersenjata. Kami prajurit miskin dari desa, tapi kami tak pernah jual harga diri. Itu warisan Bung Karno sejak misi pertama di Kongo tahun 1960. Wawancara berlangsung hampir 2 jam. Tak ada jeda rokok atau telepon masuk. Hanya fakta, data, dan cerita manusia. Di akhir, Brigjen berdiri dan memberi kupin kecil Garuda UNIFIL. Simpan ini, Pak David. Bukan souvenir, tapi pengingat bahwa setiap prajurit kami bawa nama 280 juta rakyat Indonesia di dada. Keluar dari Mabes, matahari sudah tinggi. Kapten Arya menunggu di mobil. Bagaimana, Pak? Aku diam lama sebelum jawab. Saya datang dengan pikiran Indonesia cuma kirim pasukan murah. Tapi hari ini saya dengar seorang jenderal bicara tentang nyawa anak buahnya seperti bicara tentang anak sendiri. Dan mereka punya bukti kuat, bukan omong kosong. Di perjalanan ke hotel, aku buka ponsel. Berita internasional mulai ramai. Beberapa media barat sudah sebut Indonesia tuntut PBB investigasi tegas. Tapi aku tahu, di balik berita itu ada cerita yang lebih dalam. Cerita tentang seorang prajurit desa bernama Riko yang mati karena menjaga perdamaian. Dan sebuah negara yang tak rela anaknya diperlakukan sebagai angka. Sore itu di kamar, aku rekam voice note untuk diri sendiri. Prasangka nomor 4 hancur. Mereka tak cuma protes. Mereka punya data, punya martabat, dan punya kemauan untuk kejar keadilan sampai ujung dunia. Besok aku akan lihat bagaimana rakyat biasa di Jakarta merespons. Apakah ini hanya drama elit atau benar-benar jiwa bangsa? Malam mulai turun. Dari jendela hotel, aku lihat bendera merah putih di gedung pemerintah masih berkibar meski angin sudah reda. Aku mulai paham mengapa Riko rela mati untuknya. Malam itu, pukul 19.30, Jakarta tidak tidur seperti biasa. Kapten Arya menjemputku di hotel dengan mobil yang sama. Pak David, malam ini ada aksi damai di depan gedung PBB di Jakarta. Bukan demonstrasi besar-besaran, tapi warga biasa yang ingin menyampaikan aspirasi. Anda boleh ikut lihat dari dekat. Aku mengira akan melihat kerumunan ribut, asap knalpot, dan teriakan marah seperti yang sering kulihat di negara berkembang lain. Tapi yang kutemui di Jalan Imam Bonjol justru sebaliknya. Mobil kami parkir di pinggir, sekitar 200 meter dari lokasi. Kami berjalan kaki.
Udara malam agak sejuk setelah hujan sore. Di trotoar, ratusan orang sudah berkumpul rapi. Tak ada panggung megah, tak ada sound system membahana. Hanya lampu-lampu kecil dari ponsel dan lilin-lilin putih yang dinyalakan pelan. Spanduk-spanduk kain putih bertuliskan Justice for Puerto Rico, lindungi pasukan perdamaian, dan PBB harus investigasi transparan, tergantung di tiang-tiang bambu yang ditancapkan rapi. Aku berdiri di antara kerumunan. Seorang ibu rumah tangga berusia sekitar 45 tahun, mengenakan hijab sederhana dan kaos oblong, memegang lilin. Namanya Bu Siti. Ia bilang tinggal di Depok. Saya bukan keluarga prajurit, Pak, tapi Riko itu anak bangsa. Kalau kita diam saja, besok anak kita yang dikirim kemana-mana bisa jadi korban berikutnya. Katanya sambil menyalakan lilin untukku. Di sebelahnya, ada mahasiswa teknik dari UI bernama Andi. Ia memegang kertas karton dengan tulisan tangan, Garuda Muda tak boleh gugur sia-sia. Kami datang setelah kuliah, Pak. Tak ada yang disuruh. Berita di grup WA kampung kami, lalu kami ajak teman-teman. Kami bawa sendiri air minum dan masker cadangan supaya tak ganggu lalu lintas. Polisi lalu lintas berdiri di pinggir jalan, tapi bukan menghadang. Mereka mengatur arus kendaraan dengan pelan, memberi ruang untuk peserta aksi. Tak ada bentrok, tak ada dorong-mendorong. Seorang komandan polsek mendekat, menyapa sopan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tolong jaga jarak ya. Kami bantu amankan. Dan orang-orang mengangguk, mundur sedikit tanpa protes. Aku berjalan lebih dalam ke tengah kerumunan. Ada pedagang kaki lima yang menutup gerobaknya lebih awal untuk ikut. Ada karyawan kantoran masih pakai kemeja lengan panjang. Dasi sudah dilonggarkan. Ada juga lansia yang duduk di kursi lipat kecil yang dibawa dari rumah. Semua diam, tapi bukan diam pasif. Mereka bernyanyi pelan Indonesia Raya, diiringi gitar akustik seorang pemuda. Suaranya menyatu, tak ada yang memaksakan volume. Kapten Arya berdiri di sampingku tanpa banyak bicara. Ini bukan aksi pertama, Pak. Setiap kali ada prajurit gugur, warga selalu seperti ini. Bukan amarah yang membabi buta, tapi tuntutan yang jelas dan tertib. Tiba-tiba seorang pria parubaya mendekatiku. Ia kenakan peci hitam, baju batik lengan pendek. Bapak jurnalis dari luar ya? Saya pensiunan guru SD dari Bekasi. Dulu saya ajar anak-anak tentang Garuda. Sekarang anak saya jadi prajurit juga. Kalau PBB tak serius investigasi, berarti dunia tak lagi hormati pasukan biru. Kami minta keadilan, bukan balas dendam. Di layar besar kecil yang dipasang di trotoar, ada siaran langsung dari New York. Gambar Presiden Prabowo sedang berpidato di forum internasional. Suaranya tegas, tapi terkendali. Keselamatan prajurit perdamaian adalah garis merah. Indonesia menuntut investigasi independen dan akuntabilitas penuh. Kerumunan mendengarkan dalam diam, lalu tepuk tangan pelan, seperti bisikan angin. Aku perhatikan detail kecil. Tak ada sampah berserakan. Setiap orang bawa kantong plastik kecil untuk buang botol air. Anak kecil yang ikut dengan orang tuanya diberi tempat duduk di depan, aman. Seorang relawan medis dengan rompi putih keliling membagikan air mineral dingin tanpa dipinta. Semua berjalan seperti sudah terlatih bertahun-tahun. Pukul 21.45, aksi mulai dibubarkan sendiri. Tak perlu polisi teriak-teriak. Orang-orang lipat spanduk, matikan lilin, dan pulang dengan tertib. Beberapa naik Transjakarta yang masih beroperasi malam. Yang lain naik ojek online. Jalan kembali lengang dalam waktu 20 menit. Hanya lilin-lilin kecil yang masih menyala di trotoar sebagai tanda. Di mobil dalam perjalanan kembali ke hotel, aku diam lama. Lampu-lampu kota Jakarta berlalu di kaca jendela. Aku teringat demonstrasi di negara asalku, yang sering berubah ricuh hanya karena beda pendapat. Di sini, rakyat biasa yang bahkan tak kenal Riko secara pribadi, datang malam-malam hanya karena merasa ini soal kehormatan bangsa. Kapten, kataku pelan, saya kira masyarakat Indonesia akan marah besar. Mungkin bakar ban atau serbu kedutaan.
Kapten Arya tersenyum tipis. Kami diajar sejak kecil. Marah boleh, tapi tak boleh merusak. Itu bukan cara Garuda. Aku buka catatan di ponsel. Malam ini di Jakarta. Aku melihat bukan masa emosional, tapi warga yang dewasa. Mereka tuntut keadilan dengan cara yang paling Indonesia. Tenang, tertib, dan penuh harga diri. Prasangka nomor 5 sudah lenyap. Ternyata bukan hanya TNI yang profesional. Rakyatnya juga. Besok adalah hari terakhir perjalananku sebelum pulang. Aku akan ke Monas sendirian, merenung. Tapi malam ini, di tengah lilin-lilin kecil yang masih menyala di trotoar, aku merasa ada sesuatu yang tumbuh di dada. Sesuatu yang mirip hormat. Hormat pada sebuah bangsa yang ketika anaknya gugur, bukan balas dendam yang mereka tunjukkan, melainkan persatuan yang sunyi tapi kuat. Pagi terakhir di Jakarta, pukul 6.45. Aku meminta Kapten Arya tidak ikut. Kali ini, aku ingin sendiri. Taksi online yang kupesan tiba tepat waktu. Sopirnya seorang bapak paruhbaya bernama Pak Slamet. Ia mengenakan kemeja batik lusuh, tapi bersih. Mau ke Monas ya, Pak? Pagi-pagi begini sepi. Bagus buat renung-renung, katanya sambil tersenyum. Mobil meluncur pelan di jalan Tamrin yang masih lengang. Matahari baru muncul di ufuk timur. Sinarnya menyentuh puncak Monas yang putih mengkilap. Aku turun di pintu gerbang taman. Udara pagi masih sejuk. Embun membasahi rumput. Tak ada keramaian turis. Hanya beberapa petugas kebersihan yang menyapu daun-daun kering dengan sapu lidi. Mereka menyapa ramah. Selamat pagi, Pak. Aku berjalan menuju monumen. Kaki terasa berat. Dalam 6 hari ini, segala yang kulihat di Indonesia seperti pukulan bertubi-tubi ke prasangka yang kubawa dari New York. Aku datang sebagai jurnalis skeptis. Negara berkembang yang suka pamer kontribusi pasukan perdamaian demi citra dan dana. Tapi kenyataannya, aku melihat mesin negara yang bergerak cepat, keluarga yang dirawat dengan hormat, prajurit yang disiplin tanpa sombong, dan rakyat yang menuntut keadilan dengan cara paling dewasa. Di kaki Monas, aku duduk di bangku taman. Di depanku, bendera merah putih berkibar pelan di tiang setinggi 132 meter. Angin pagi membuatnya bergoyang tenang, seperti denyut nadi bangsa yang tak pernah berhenti. Aku membuka laptop, membaca ulang catatan-catatan yang kutulis sejak malam pertama di bandara. Prasangka pertama, bandara chaos. Hancur dalam 18 menit. Prasangka kedua, keluarga prajurit ditinggal begitu saja. Malah dirawat negara sampai ke beasiswa anaknya. Prasangka ketiga, TNI hanya kirim orang sembarangan. Ternyata ada pelatihan humanis, rotasi psikologis, dan komandan yang bicara tentang nyawa anak buah seperti bicara tentang darah sendiri. Prasangka keempat, protes rakyat pasti ricuh. Malah aksi damai paling tertib yang pernah kulihat. Aku menutup laptop. Seorang penjual kopi keliling mendekat. Gerobaknya bersih, gelas kaca mengkilap. Mau kopi hitam, Pak? Panas, baru diseduh. Aku beli satu. Kopinya pahit manis, pas di lidah. Pak penjual itu duduk sebentar di bangku sebelah. Dengar-dengar Bapak jurnalis asing ya? Kasus Pratu Riko. Sedih sekali. Tapi kita harus tetap kuat. Anak-anak kita di luar sana menjaga nama Indonesia. Aku bertanya, Bapak kenal Riko? Tidak, Pak. Tapi dia anak kami semua. Kalau dia gugur demi perdamaian, kita harus pastikan dunia tahu. Bukan marah-marah, tapi tuntut dengan kepala dingin. Ia pamit, gerobaknya didorong pelan. Aku termenung. Di negara asalku, berita seperti ini sering jadi bahan politik atau rating televisi. Di sini, bahkan penjual kopi pinggir jalan merasakannya sebagai urusan pribadi. Bukan kebencian, tapi tanggung jawab bersama. Aku berdiri, berjalan mengelilingi Monas. Di dinding marmer, terukir nama-nama pahlawan kemerdekaan. Di antara mereka,
Aku bayangkan nama Pratu Riko Pramudia suatu hari akan diabadikan dalam catatan sejarah kontemporer. Bukan karena ia mati, tapi karena ia hidup menjaga perdamaian dengan cara Indonesia. Rendah hati, disiplin, dan penuh gotong royong. Ponselku bergetar. Email dari editor di New York. David, draft liputanmu kapan? Sudah ada angle? Aku mengetik balasan singkat. Angle berubah. Bukan tentang kegagalan PBB atau negara miskin yang kehilangan prajurit. Ini tentang sebuah bangsa yang memperlakukan setiap nyawa prajuritnya sebagai kehormatan nasional. Aku akan kirim full story malam ini. Aku berjalan kembali ke pintu gerbang. Pak Slamet, sopir taksi tadi, sudah menunggu. Sudah selesai, Pak. Pulang ke hotel. Ya, Pak. Dan besok saya pulang ke Amerika. Di mobil, aku membuka jendela. Jakarta pagi mulai ramai. Anak-anak sekolah bersepeda, ibu-ibu berjualan nasi uduk di pinggir jalan. Karyawan berjalan cepat menuju Transjakarta. Semua bergerak seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda di udara. Sesuatu yang aku sekarang pahami. Kebanggaan yang tak perlu diteriakan. Kebanggaan yang hidup dalam tindakan kecil sehari-hari. Sebelum turun di hotel, aku berjabat tangan dengan Pak Slamet. Terima kasih, Pak. Indonesia mengajari saya banyak hal. Ia tersenyum lebar. Sama-sama, Pak. Selamat jalan. Jaga diri di sana. Dan tolong tulis yang benar ya tentang Riko. Kami percaya pada Bapak. Di kamar hotel, aku duduk di depan laptop. Jari-jariku menari di keyboard. Tulisan ini bukan lagi liputan kritis seperti niat awalku. Ini kesaksian. Kesaksian seorang jurnalis Amerika yang datang dengan keraguan dan pulang dengan hormat yang tulus. Indonesia bukan sempurna. Masih ada masalah, masih ada tantangan. Tapi di tengah semua itu, ketika salah satu anak bangsa gugur di tanah asing demi perdamaian dunia, seluruh negeri berdiri. Bukan dengan teriakan, tapi dengan tindakan. Dengan santunan cepat, dengan aksi damai tertib, dengan data fakta yang lengkap, dan dengan doa-doa pelan di warung kopi pinggir jalan. Pratu Riko Pramudia, kau tak mati sia-sia. Darahmu mengingatkan dunia bahwa ada negara yang masih percaya perdamaian bukan sekedar kata, tapi pengorbanan yang dihormati. Aku menutup laptop. Di luar jendela,